Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Thorik Halilintar dan juga Alia Mas Said. Sempat melamar Alia secara personal dengan suasana yang romantis di Thailand, akhirnya Thorik dan Alia melangsungkan acara lamaran secara resmi bersama keluarga di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Kebahagiaan tersebut juga rupanya sampai ke telinga Haji Faisal. Memiliki anak yang pernah menjalin hubungan dengan Thorik Halilintar, Haji Faisal mengaku bahwa keduanya memang telah selesai dan memiliki perbedaan pemahaman. Urusan percintaan tuh emang gak bisa dipaksa ya, karena gimana pun juga mereka pasti punya impiannya masing-masing. Seperti halnya Fuji yang masih memimpikan karir dan juga pendidikan yang akan ia kejar. Ya, bagi saya sih apa yang dia lakukan sekarang, ya menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian mungkin akan dilamar. Bagi saya sih itu hal yang sah-sah dan bagus, karena dia berhubungan dengan anak saya sudah sudah selesai. Ya di antara salah satunya aja saya sampaikan di sini. Ya anak saya waktu itu di antaranya dia belum berkeinginan untuk menuju arah rumah tangga, belum untuk hidup bersuami, belum anak saya. Di situ aja kita sudah melihat suatu perbedaan. Namanya hubungan tentu nggak baik jika berjalan dengan keterpaksaan. Kalau yang satu siap tapi yang satunya lagi belum siap, tentu juga nggak akan ketemu jalan tengahnya. Meski demikian, netizen juga nggak boleh memaksakan kehendak karena yang menjalani hubungan kan personal masing-masing. Tugas kita adalah memberi support dan mendoakan. Nah, kalau Haji Faisal sendiri, ia mengaku sudah memberikan beberapa pandangan kepada Fuji terkait masa depan. Namun, sebagai orang tua, ia juga tak ingin memaksakan sesuatu karena menurutnya Fuji sudah memiliki jalan hidupnya sendiri. Dulu sudah mulai anak saya menyampaikan. Akhirnya saya memberikan suatu pandangan-pandangan di waktu itu, kepada anak saya. Namun semuanya tentu saya pulangkan kepada anak saya. Dan apa yang dia sampaikan menurut saya ya tepat, karena dia masih muda dan karir, kemudian dulu dia juga ingin melanjutkan kuliah. Ya bagi saya sih dengan umur dia baru 21 yang habis, ya pas banget menurut saya apa yang dia inginkan itu. Tibalah pada saatnya Thorik Halilintar mengajak keluarga Gen Halilintar untuk melamar Alia Mas Said. Tim Mantra pun tak ingin melewatkan momen spesial tersebut, hingga mendatangi langsung kediaman Gen Halilintar untuk mengetahui seperti apakah yang dirasakan oleh keluarga besar atas kemantapan Thorik yang akan melamar Alia. Rasanya haru, penuh harap, doa, merintik pada Allah, diharap pertolongan, dilancarkan, dimudahkan, dipenuhi rahmat dan berkah, insya Allah ya. Gitu. Perdedekan juga abang pasti. Oh iya dong. Tuh kan, keluarga aja deg-degan dengan prosesi yang akan dijalankan oleh Thorik. Ya gimana enggak ya, mau gimana pun melepas anak laki-laki untuk ke tahap yang lebih serius dalam kehidupannya, tentu rasanya cukup campur aduk. Nggak cuma orang tua Thorik loh yang deg-degan, sampai-sampai Thorik dan Alia juga sempat lupa dengan speech yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Alia juga sempat menangis terharu saat Thorik memintanya untuk menjadi istri. Sebenarnya apa sih yang membuat keduanya terharu sampai sebegitunya? Ya begitulah, namanya juga laki-laki harus, ya kalau mikir tuh, jadi kayak kalau misalnya mau start suatu hubungan tuh mikirnya harus ke jenjang pernikahan. Jadi semakin dimatangkan, memang banyak yang dilalui dan banyak visi yang mau dikejar bersama keluarga kecil yang baru kan. Jadi kepikiran aja jadi gitu deh. Dan suasananya juga, bawa suasana juga, di momennya haru banget.
Semakin yakin dan siap untuk membangun bahtera keluarga, jadi penasaran deh dengan alasan yang membuat Thorik akhirnya memantapkan pilihan kepada Alia. Karena sepertinya cepet banget gitu loh prosesnya. Sejak awal aku pertama kali akhirnya dekat sama dia gitu ya, 2 minggu setelah aku dekat gitu, aku langsung kayak, "Cause I know that you're the one," gitu ya. Jadi kayak kalau aku mau hubungan ini, ujungnya itu di pernikahan, bukan pacar-pacaran yang nggak jelas, nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kayak kalau kita sekarang kita saling mengenal, saling saling mengenal tentunya. Dan kalau kita cocok dan dijodohkan dengan izin Tuhan, kita maunya segera menikah. Alhamdulillah semua tuh kayak dipermudah gitu sama Dibukakan jalannya sama Allah ya. sama Allah gitu. Ya, sangat merasa bersyukur pasti. Kalau Thorik udah sebegitu mantapnya menentukan pilihan dan yakin dengan Alia sejak awal, kalau Alia sendiri, apa sih yang akhirnya membuat dia mantap untuk memilih Thorik sebagai pendamping hidupnya? Pastinya tuh banyak yang nggak tahu tuh Thorik diajak ngobrol tuh, ya maksudnya kita berdua tuh selalu deep talk gitu, dan maksudnya despite everything, apapun masalahnya tuh kita bisa cepat menyelesaikannya, terus bisa diajak berkomunikasi, dia juga bisa mendorong aku untuk kayak lebih, nah kan bersin kan, bisa mendorong aku untuk lebih produktif aja sih, in a good way. Aku juga merasakan hal yang sama ketika aku bersama Alia. Aku nggak perlu menjadi diri aku yang lain, aku bisa menjadi diriku sendiri. Bahkan aku bisa rasa banyak banget masalah yang tadinya masalah jadi ringan, terus jalan yang mau kita tuju malah jadi semuanya dipermudah gitu. Menurut aku, insya Allah kalau kita berjodoh emang semuanya diberkahkan. One step closer. Thorik tentu belajar dari sang kakak yang telah lebih dulu mengarungi kehidupan rumah tangga dengan Aurel Hermansyah. Atas hal tersebut, rupanya sehari sebelum lamaran, Thorik mendapatkan wejangan dari Atta Halilintar atas apa yang ia ingin lakukan. Apa sih kira-kira wejangannya? Aku sebelum tidur gitu, di briefing lo sama Bang Atta. Iya, aku sih sama Tapi dengan dia yang Iya Bang Atta. Itu ya cuman dari chat aja sih kemarin ya. Itu Ada ujangan ketika menerima juga. ujangannya baca doa. Kalau dari Bang Atta banyak baca doa, banyak istighfar, banyak bersyukur. Sebagai anak perempuan, Alia Mas Said tentu memiliki cinta pertama dalam hidupnya yang tak akan pernah terganti. Ya, bagaimanapun sosok almarhum Aji Mas Said tentu tak akan tergantikan oleh siapapun di hati Alia Mas Said. Meski sosoknya tak ada lagi di samping Alia, tapi foto yang ada di kursi saat prosesi lamaran tentu menjadi hal yang sedikit bisa mengobati kerinduan terhadap sang ayah. sebenarnya tuh sedihnya karena kan ya terharu aja gitu, ada foto papaku kan di samping. Jadi tuh aku tuh duduk di antara foto papaku dan aku dan ibu gitu. Apa sayang gitu. Terus habis itu ya pas nengok tuh ada foto papaku aja sih, jadi terharu gitu. Dan aku tuh nggak deg-degan sama sekali sampai tadi. Jadi mungkin kayaknya tuh kayak ternyata deg-degannya tuh diganti dengan nangis. Nah, kalau Thorik dan Alia sudah menemukan kebahagiaannya, lalu gimana ya Haji Faisal melihat prosesi lamaran Thorik dan Alia yang berlangsung? Terus gimana nih dengan Fuji Pak Haji? Aku mencari kebahagiaan juga dengan orang yang menurut dia, ya dia bisa cocok. Itu udah pas, nggak ada persoalan di situ. Si Fuji pun juga akan mencari, tentu akan bertemu juga ya. Tapi mungkin si Fuji belum lah untuk arah ke berumah tangga, mungkin untuk berteman aja dulu, mungkin begitu ya. Kalau Thorik sudah menemukan tambatan hatinya, nah kalau Fuji sendiri kira-kira ada keinginan gak ya untuk mencari pasangan? Pasangan ya pengen, tapi kalau dibilang nikah enggak dulu, tak dulu. Jadi kayak ya udahlah nyantai aja, nggak nyari-nyari amat. Jalan hidup orang itu tentu berbeda-beda ya.
Dan sejatinya urusan pernikahan dan pasangan hidup itu juga bukan untuk ajang perlombaan. Cara menikmati kehidupan tiap orang juga tentu berbeda-beda. Jadi jangan saling tuding dan saling mengusik kebahagiaan orang lain ya.